Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita kembali lagi membuat video tentang tanaman buah, dimana pada kesempatan ini saya mengupas satu tanaman buah, dan ini ceritanya akan panjang nantinya yang kita akan sampaikan. Namun sebelumnya saya ambil cerita-cerita yang sebelum cerita dari tanaman buah ini. Tanaman buah ini awalnya saya ambil hanya stek pinjam minta. Artinya saya tidak punya pohon indukan. Jadi stekannya itu saya minta dari orang lain. Kemudian biji yang seperti ini, yang dulu itu di awal biji ini bukan juga saya beli, tapi bahkan saya pungut di pasar. Bijinya ini yang dimakan orang. Biji itu saya tanam, dan kemudian setelah tumbuh kira-kira sebesar pensil atau lebih besar dari pensil, baru saya lakukan sambungan dengan meminta pucuk tanaman mangga orang lain, ya. Jadi benar-benar hanya dari barang buangan pertama, dan kemudian hanya minta pucuk atasnya. Nah ini sekarang saya sudah nikmati buahnya. Mangga ini saya nggak tahu namanya mangga apa. Kemarin sih waktu saya minta bilangnya sih mangga pencet, tapi ini manis kok mangganya. Jadi bukan mangga lokal yang dimaksud biasanya orang dibuat untuk sambal, tapi ternyata manis. Jadi manis mangganya sahabat. Nih saya coba dulu. Luar biasa manisnya. Jadi saya rasa bukan mangga yang ini, mangga sambal, cuma saya nggak tahu namanya. Ini tadi dipanen yang sisa, ini agak lumayan. Kemarin sudah cukup banyak dipanen. Pohonnya ada di belakang. Nah, cuma sayangnya sering tenggelam, jadi tanaman saya ini sering tenggelam, jadi banyak yang agak sedikit, ada bahkan semacam jeruk udah mati. Nah ini saya makan sahabat, ini nanti, ini bijinya nanti saya akan tanam lagi. Saya tanam lagi, kemudian saya sambung lagi. Nah, sambungan nanti macam-macam sudah kita pakai karena kebetulan indukannya sudah mulai banyak. Ada mangga okyong, ada mangga cokonan, ada mangga gadung, ada mangga. Nah, kalau dulu kita masih minta ini awal-awal. Nah, sekarang sudah punya indukannya. Tinggal apa yang kita makan hari ini, apa yang saya makan hari ini. Jadi saya nggak perlu cari lagi sampah. Jadi cukup yang saya makan sendiri. Saya tanam, dan kemudian kira-kira satu besaran pensil atau sebesar kelingking jari batangnya, atau lebih kecil dari jari. Jadi nanti baru kita akan lakukan sambungan. Nah, saya akan nanti lanjut untuk dalam video ini saya akan sambung untuk cara sambung. Jadi silakan nanti Anda tonton terus dan jangan di skip, dan terus tonton video selanjutnya. Oke sahabatku, saya makan dulu ini, baru kita lanjut untuk buat video sambungan dari cara sambungnya, ya. Ini masih cerita yang masa lalu mendapatkan tadi. Oke sahabatku. Oke sahabat, kita lanjut. Lanjut untuk semai biji atau biji dari mangga yang saya makan tadi. Termasuk beberapa hari ini ada kita makan, ini sudah agak lama, sudah mulai ini. Kita akan semai di sini. Ini agak lama sudah, ini ada beberapa hari ini dikumpul dari yang hasil dari satu mangga tadi, satu pohon mangga tadi, yang ini yang sudah kita makan sendiri, nggak sempat dijual karena memang belum cukup untuk bisa dijual buat makan sendiri. Ini saya akan melakukan semai. Jadi di sini hanya sekedar untuk numbuhkan saja akarnya. Nanti setelah sudah pecah akarnya, biasanya di dalam satu pohon ini, biasanya kan bisa juga dikupas. Kalau mau lebih cepat keluar, kita buang ini, bijinya aja kita keluarkan. Tapi biarlah nanti dia sendiri yang keluar. Ini biasanya dari satu biji ini bisa menghasilkan bisa sampai 3. Bisa tinggal 3 pohon. Jadi di sana ada pecah di sini, bisa menjadi 3, 2, 1. Yang minimal biasanya 1 atau bisa bahkan 3. Jadi di sini akan melakukan semaian di sini. Ini media sudah tadi dicampur dari kotoran domba. Kemudian kita olah dengan menggunakan cacing. Ini cacingnya seperti ini.
Jadi cacing kita pelihara gak tetap juga pelihara cacing. Ini cacing-cacing yang ada. Nah, yang gede, ini sudah gede ini. Ya. Jadi pelihara cacing dengan maksud untuk mengolah ini. Nah, itu bisa dilihat cacingnya gede sekali. Ya. Nah, ini yang mengolah media dari kotoran kambing. Jadi kita sinergikan ini. Jadi beberapa usaha yang kita saling sinergikan antara peternakan domba dengan tanaman, bibit buah, dan bahkan untuk tanaman buah sendiri. Maksudnya bukan hanya bikin bibit saja, tapi memang ada pohon-pohon buah yang kita pelihara juga, yang kita besarkan. Sudah banyak mulai yang berbuah seperti mangga, jambu air, cukup banyak. Tapi yang manis semua, bos. Jadi yang manis semua ya. Kalau yang ini tadi ragu saya tidak manis, tapi ternyata manis, luar biasa manisnya. Walaupun hanya pucuk yang saya minta. Ya, artinya saya lihat ada mangga satu pohon, begitu banyak buahnya. Saya ambillah pucuknya, inilah yang hasilnya. Oke sahabatku, di sini tempatnya saya hanya mengeluarkan bijinya, akarnya. Jadi saya di sini saya miringkan, bisa juga biasanya kita begini. Kalau dia begini kan pecah di bawah sini dia, bukan pecah di atas, pecah di sini. Yang keluar akarnya duluan. Kalau kayak dia yang miring gini, nanti dia mutar. Jadi saya bisa juga kita buat begini, bisa juga kita buat begini. Ya terserah meletakkannya. Cuma kalau nanti begini, dia nanti ini cangkangnya ini dia diangkat naik ke atas. Jadi nanti kita buka. Ya. Makanya biasanya miring saja begini. Ya sama juga sih, hampir semua keluar nanti dibuang. Jadi saya tidurkan aja salapis karena kita hanya niatnya untuk mengeluarkan akar. Nanti kalau sudah keluar akarnya baru kita pindahkan. Ya. Baru kita tutupin seperti ini saja sahabat. Ya. Nah, ini kita nanti sudah keluar, baru kita pindahkan satu persatu polybag seperti ini. Contohnya kita bisa lihatkan lagi contohnya supaya tidak terbatas. Ada kita kasih contoh, oke? Seperti ini sahabat, ini termasuk lama belum saya sambung. Ini lambat juga saya pindah. Jadi ini kemarin ini saya tumpang, umpamanya contohnya ini ada tanaman harusnya saya jual. Tapi daripada kosong di situ saya taruh ini biji ini. Jadi setelah saya mau jual satu tanaman itu, baru saya cabut ini, saya tanam di sini. Saya pindahkan. Jadi kadang-kadang karena kekurangan media, jadi kita meletakkan di mana saja. Contohnya seperti ini. Ini mangga tadi itu saya tidak tumpul di situ. Bisa saya taruh biji di sini. Nanti kalau dia tumbuh akarnya sudah mulai baru kita pindah keluarkan. Oke, supaya maksudnya tidak mencari media. Nah, kemudian kita kalau sudah seperti ini, baru kita akan melakukan sambungan. Nah, saya kasih contoh lagi buat sambungan. Oke, lanjut. Oke, sahabatku, kita akan mengambil pucuk dari sini. Ini mangga berasal dari Cina, katanya seperti itu. Namanya Okyong ya. Namanya Okyong. Ini kita akan ngambil pucuk dari sini. Nah, ini barusan berbunga dan ini sudah mulai mentil-mentil, apa istilahnya, kecil-kecil itu, tapi mudah-mudahan nyangkut. Ini masih baru satu kali nyangkut, seringkali tidak. Nah, ini biasanya kalau kita ambil pucuk pada musim kayak begini, ini nanti bisa langsung keluar bunga. Nah, itu sering terjadi, dianggap orang sambungannya luar biasa karena langsung mengeluarkan bunga. Padahal memang pada waktu saat diambil, dia saatnya keluar bunga. Ini saya ambil aja ini. Salah satu ini. Saya potong. Ini ada nampak ini, tapi saya nggak tahu apakah ini cabang mau keluar atau bunga. Nah, ini kayaknya nampaknya bunga ini. Nah, ini kalau kita ambil ini, bisa bunga langsung keluar nantinya. Ini agak sanksi ini karena lagi sedang berbunga ini. Kita ambil, tapi sayang kalau bukan ini yang kita pakai. Ini kayaknya cabang ini terlindung, lebih baik diambil saja. Ini nanti dibuang aja. Ini kita ambil ini.
Ini sebetulnya ini agak susah biasanya keluar. Ini habis keluarkan bunga. Ya. Nah, ini yang paling bagus itu mengambil entres yang ada cikal bakal keluar. Ini kayak gini mau keluar entres ini. Nih, keluar tunas. Bagus. Nah, cuma tadi ini saya ambil di sini nih, nanti kita buang aja ini. Nah, kan terlindung ini terlalu dekatan. Kalau ini mangga cokonan. Jadi kita ambil yang ini saja. Oke, cukup satu saja. Oke, sahabat, kita akan melakukan penyambungan. Ini tidak bawa gunting tadi, lupa. Jadi kita pakai ini aja untuk motongnya. Ini sebetulnya bagusnya kita ambil tidak terlalu di atas, juga terlalu di bawah. Ini sedang. Tapi tinggi nih sambungannya. Jadi nampak waktu dia masih agak tinggi, ya. Ini kita ratakan dulu. Kemudian ini entresnya kita iris seperti ini aja. Kalau mangga atau yang lainnya kurang lebih aja cara ngirisnya. Yang perlu diperhatikan itu kalau durian atau semacam durian lay segala itu benar-benar ada muka dan belakang. Jadi posisi daunnya harus benar-benar diperhatikan. Kalau ini insya Allah tidak jadi masalah. Yang penting intinya rapi. Kita ambil sistem agak seperti ini irisannya, ya. Jadi sebelah di sini tinggi, di sini rendah. Cara ngirisnya di sini kita ngirisnya seperti ini. Jadi di pinggir, bukan di agak tengah. Ini benar-benar di pinggir sekali. Kemudian kita buang kulitnya. Kemudian ini kita tempelkan. Nah, kira-kira sama panjangnya, ya. Nah, ini sudah pas, ya. Cuma perkiraan saja. Kemudian kita ikat dengan menggunakan. Kemudian kita ikat, ini sudah sediakan plastik. Ini plastik yang biasa digunakan untuk makanan, ya. Seperti untuk buah, untuk supaya buah tidak basi, biasanya dipakai ini, digunakan ini. Nah, kita lilitkan seperti ini sampai ke atas. Kita bungkus saja semua. Ini tuh daun-daunnya. Ya. Contohnya jadi sudah selesai. Sudah seperti itu saja. Kemudian hasil yang biasa sudah kita lakukan sambungan seperti ini. Ini contohnya. Ini saya melakukan 2 sambungan kemarin. Saya tempelkan di bawah. Tapi nampaknya yang di bawah gagal barangkali. Ini gagal, ya. Yang di atas ini saya coba di sini. Saya di sini saya sambung untuk buat dua sambungan, tapi ternyata gagal. Kemudian sambungan yang lainnya seperti ini. Nah, ya, sudah berhasil. Dan banyak lagi ini. Kalau ini ada dua macam. Ini satu, jadi 2. Nanti 2 pohon ini ada 2 rasa. Ya, ada 2 macam mangga. Oke, sahabatku, mungkin ini saja. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Ini kita letakkan sini saja biar kena panas, tidak jadi masalah karena kita bungkus seperti itu. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke, sahabatku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.